Pernah nggak sih kamu merasa super semangat di awal ketika mulai sesuatu, mungkin olahraga, belajar bahasa baru, atau proyek kerja, tapi lama-lama semangatnya nguap. Awalnya penuh energi, lalu mulai menunda-nunda, sampai akhirnya, ya udahlah, bubar jalan. Ini bukan cuma masalah kamu doang. Banyak orang mengalami naik turunnya motivasi. Semangat awal itu ibarat bensin baru diisi penuh, jalannya kenceng, tapi kalau nggak diisi ulang, ya bakal mogok juga. Dan kalau nggak sadar, bisa-bisa kamu terjebak dalam siklus ini selamanya. Mulai, lalu semangat, lalu bosan, lalu kehilangan motivasi, lalu menyerah, lalu mulai lagi dari nol. Capek kan? Siklus ini seringkali bikin orang menyerah sebelum mereka benar-benar mencapai tujuan. Ada yang tadinya mau jadi atlet, penulis, atau pebisnis sukses, tapi akhirnya berhenti karena merasa nggak punya dorongan lagi. Padahal, sebenarnya bukan karena mereka nggak berbakat atau malas, tapi karena motivasi yang mereka pakai itu cuma sementara. Nggak punya bahan bakar yang cukup untuk perjalanan panjang. Jadi gimana caranya biar nggak terus-terusan jatuh ke lubang yang sama? Kuncinya ada di makromotivasi. Nah, di bagian selanjutnya kita bakal kupas tuntas tentang ini. Oke, jadi kalau motivasi kamu gampang naik turun, berarti ada yang salah dengan bahan bakarnya. Kebanyakan orang ngandelin motivasi jangka pendek, kayak nonton video inspiratif, atau baca quote keren di Instagram. Masalahnya motivasi kayak gitu itu cuma kayak kafein, bikin melek sebentar, tapi habis itu drop lagi. Nah, solusinya, kamu butuh makromotivasi. Ini bukan sekadar dorongan sesaat, tapi sumber tenaga utama yang bisa ngejaga kamu tetap jalan, bahkan pas lagi nggak mood, atau situasi lagi nggak mendukung. Coba bayangin dua orang yang mulai olahraga. Yang satu pengen punya perut kotak-kotak biar keren di foto. Yang satunya lagi pengen tetap sehat dan kuat sampai umur 70-an biar bisa main sama cucunya. Kira-kira siapa yang lebih konsisten? Yup, yang kedua. Soalnya dia punya alasan yang lebih besar, yang nggak bakal luntur cuma gara-gara malas atau sibuk. Makromotivasi ini kayak kompas buat hidup kamu. Kalau tujuan besar kamu jelas, kamu nggak gampang kehilangan arah. Kamu tetap bisa maju, bahkan pas lagi capek atau ragu. Dan yang paling keren, motivasi ini bisa jadi energi yang hampir nggak ada habisnya, asal kamu ngerti cara menyalakannya. Jadi, gimana cara nemuin makromotivasi kamu sendiri? Sekarang, gimana caranya kamu nemuin makromotivasi yang beneran bikin kamu gaspol terus? Bukan cuma sekadar semangat di awal doang? Jawabannya, pikirin masa depan kamu. Coba bayangin 10 hingga 20 tahun dari sekarang. Kamu bukan lagi sekadar anak muda yang bebas ngelakuin apa aja, tapi mungkin udah jadi kepala keluarga, punya pasangan, anak, atau keponakan yang ngelihat kamu sebagai panutan. Gimana versi terbaik diri kamu nanti? Apa yang pengen kamu kasih ke mereka? Apa yang pengen kamu wariskan? Bukan cuma dalam bentuk uang, tapi juga nilai-nilai hidup. Banyak orang baru sadar tentang ini pas sudah telat. Makanya, kalau kamu bisa mulai dari sekarang, kamu bakal punya keunggulan waktu. Ini mirip konsep compound effect. Keputusan kecil yang kamu ambil hari ini bakal berkembang jadi sesuatu yang besar dalam jangka panjang. Misalnya, kalau kamu udah mikirin pentingnya punya kestabilan finansial buat keluarga nanti, kamu bakal lebih disiplin nabung dan investasi dari sekarang. Kalau kamu sadar bahwa kesehatan bakal berpengaruh ke kualitas hidup kamu nanti, kamu bakal lebih peduli sama pola makan dan olahraga. Semua jadi lebih jelas karena kamu tahu untuk siapa dan kenapa kamu ngelakuin semua ini. Makromotivasi itu bukan sekadar gue pengen sukses, tapi lebih ke gue pengen masa depan yang lebih baik. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang yang gue sayang. Begitu kamu nemuin alasan sebesar ini, motivasi kamu nggak akan gampang redup. So, udah kepikiran belum siapa yang bakal jadi alasan terbesar kamu buat tetap maju? Sekarang setelah kamu nemuin makromotivasi, ada satu hal penting yang perlu diubah. Cara kamu melihat kesuksesan. Banyak orang terjebak dalam pola pikir, gue harus sukses cepat. Pokoknya yang penting hasil instan, uang banyak, badan bagus,
followers naik drastis. Tapi masalahnya, kesuksesan yang diburu tanpa makna itu rapuh. Begitu ada hambatan dikit, mental langsung ambiar. Coba deh ubah perspektifnya. Daripada cuma ngejar cepat sukses, fokus ke gue pengen jadi pribadi yang lebih kuat dan punya hidup yang bermakna. Ketika tujuan kamu lebih besar dari sekadar angka di rekening atau pencapaian di media sosial, kamu bakal lebih sabar dan tahan banting dalam prosesnya. Misalnya kamu olahraga bukan cuma buat six pack semata, tapi buat tetap sehat sampai tua biar bisa nemenin anak-anak main. Kamu kerja keras bukan cuma buat beli barang branded, tapi buat bangun kestabilan finansial dan kebebasan hidup. Kamu belajar skill baru bukan sekadar buat pamer, tapi buat ningkatin kualitas hidup kamu dan orang-orang di sekitar. Begitu kamu ngerti kenapa dan untuk siapa kamu berjuang, semua jadi lebih seru. Perjalanan yang tadinya berasa berat berubah jadi sesuatu yang kamu nikmati. Kamu nggak gampang menyerah, karena yang kamu kejar bukan sesuatu yang dangkal, tapi sesuatu yang benar-benar berarti. Jadi, daripada sibuk cari cara buat sukses cepat, kenapa nggak mulai fokus bikin hidup yang punya makna lebih dalam? Banyak orang hidup kayak lagi main game dengan mode easy, santai aja tanpa mikirin masa depan. Tapi tiba-tiba, boom, umur udah 40, tenaga nggak sekuat dulu, lingkungan berubah, dan baru sadar kalau keputusan-keputusan kecil di masa muda ternyata punya efek gede. Coba deh pikirin, kalau hari ini kamu terus-terusan males ngurus kesehatan, bakal gimana rasanya di usia 50? Kalau kamu nggak pernah mikirin kestabilan finansial, gimana kehidupan kamu nanti pas nggak bisa kerja seproduktif sekarang? Dan kalau kamu nggak bangun hubungan yang berkualitas, siapa yang bakal ada buat kamu di masa tua? Faktanya, banyak orang yang baru sadar tentang hal ini pas udah terlambat. Padahal, sejarah manusia nunjukin kalau punya keluarga atau orang-orang terdekat yang bisa diandalkan itu bukan sekadar tradisi. Tapi itu adalah kebutuhan alami kita sebagai makhluk sosial. Tanpa support system yang kuat, hidup bisa terasa kosong meskipun dari luar kelihatan sukses. Nah, berita baiknya, kamu bisa mulai sekarang. Setiap keputusan kecil hari ini, entah itu rajin olahraga, nabung dikit-dikit, atau meluangkan waktu buat orang-orang tersayang, bakal jadi investasi buat hidup yang lebih bahagia dan stabil di masa depan. Hidup bukan sprint, tapi maraton. Kalau kamu udah paham kemana arah yang mau dituju, kamu bisa ngatur langkah dengan lebih bijak. Jadi, sebelum nanti kamu nyesel dan mikir, coba dulu gue lebih mikirin ini. Kenapa nggak mulai dari sekarang? Pada akhirnya, hidup itu pilihan. Nggak ada yang maksa kamu buat mikirin makromotivasi, bangun keluarga, atau punya tujuan jangka panjang. Tapi satu hal yang pasti, setiap pilihan yang kamu ambil hari ini bakal membentuk hidup kamu di masa depan. Kalau kamu memilih cuma ngejar hal-hal instan tanpa makna, mungkin sekarang terasa seru. Tapi gimana nanti? Apakah kebahagiaan itu bakal bertahan lama, atau malah bikin kamu merasa kosong di titik tertentu? Motivasi sejati nggak datang dari angka di rekening, barang mewah, atau validasi orang lain. Motivasi sejati lahir dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang punya makna buat kamu. Bisa dari keinginan buat ngebahagiain keluarga, ninggalin legacy yang baik, atau sekadar jadi versi terbaik dari diri sendiri. Jadi sekarang saatnya kamu tanya ke diri sendiri, untuk apa sih sebenarnya gue hidup? Apa yang bakal bikin gue tetap semangat, bahkan ketika keadaan lagi nggak ideal? Nggak ada jawaban yang benar atau salah. Yang penting, kamu berani cari dan ngerasain sendiri. Karena ketika kamu tahu kenapa kamu melakukan sesuatu, jalan di depan bakal jauh lebih jelas dan menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.